Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita datang ke rumah Tuhan untuk menikmati kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, kita bersama-sama kita berdoa, kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, buat sepanjang minggu pengutus pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh kuat Tuhan, kami boleh kembali lagi Tuhan datang kepadamu untuk menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kau berkati ibadah ini sampai tamatnya Tuhan. Berkati setiap pelayan kami, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu, bahkan anak-anak-Mu Tuhan. Boleh beribadah bersama dengan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Engkau yang layak kami sembah, kami puji untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Engkau baik Tuhan bagi setiap kami. Engkau luar biasa bagi setiap kami ya Tuhan. Cipta alam semesta sampai seisi dunia ini ya Tuhan. Kami nyanyikan Hosana bagimu. Haleluya Tuhan. Hosana bagimu. Come
Ya Tuhan, syukur Tuhan mempunyai Allah yang setia setiap hidup di Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan akan setia padamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, sekali lagi Tuhan bertahta atas setiap pujian kami ya Tuhan. Biarlah kuasa yang sama Tuhan buat rasakan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami akan bersorai bersama dengan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Kita angkat pujian, terpujilah namamu Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau yang mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu Tuhan. Engkau yang kuat Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara bagi Rajaku yang dulu
segalanya. Sebab itu Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami butuh Tuhan suratan isi firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau juga memberkati setiap kami yang mendengarkannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat berhari Minggu. Selamat beribadah. Ya. Walaupun hari ini kita sudah mulai ibadah di gereja, tapi yang acara seperti ini mudah-mudahan berjalan seperti biasa ya. Karena bukan hanya menjadi konsumsi jemaat, orang lain juga bisa menikmati pengajaran firman. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan teruskan pembahasan kita dalam Injil Matius. Pada minggu yang lalu di Matius pasal 5 ayat 20 ya. Di mana kata Yesus bahwa apabila hidup keagamaan kita, hidup kebenaran kita tidak melampaui kebenaran orang Farisi dan ahli Taurat, maka kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Dan terakhir kita lihat Matius pasal 23 mencatat tentang sampai sejauh mana kebenaran dari orang Farisi dan para ahli Taurat. Dan saya katakan pada minggu yang lalu kita berkaca pada ini dan silakan berkaca ke ayat-ayat ini. Apakah itu tiket kerajaan sorga masih ada sama kita atau sudah tidak? Ya, baik. Kita kembali ke Matius pasal yang ke-23. Kita lihat ayat yang ke-14 ada tertulis begini. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, celaka. Dan orang-orang Farisi. Ya. Ayat ini dimulai dengan kalimat yang agak tidak enak didengar. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya, kemunafikan daripada orang Farisi ini berdoa dengan panjang-panjang supaya terkesan barangkali inilah tipe orang yang hidup beragama yang saleh, yang patuh pada agamanya. Padahal Alkitab bilang di ayat ini kamu menelan rumah janda-janda. Tidak memperhatikan para janda, barangkali saya tambahkan anak yatim piatu dan sebagainya. Ya, jadi yang saya mau tekankan di sini, Alkitab katakan mereka adalah orang-orang yang munafik. Kemudian ayat yang ke-15. Ini masih teguran, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja, ya, menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Di ayat 15 sebutlah ada sisi positif, adalah orang Farisi ahli Taurat ya, adalah kelompok orang yang saya pakai kalimat yang hari-hari getol sekali ya, bersemangat. Sebutlah dia memberitakan firman, sebab Alkitab tadi memakai kata di ayat yang ayat tadi bahwa mereka
menjadikan, dikatakan sini kamu menjelajahi daratan, kamu menjelajahi lautan, daratan, lautan, ya. Kalau mungkin ayat ini di zaman sekarang ditambahkan kamu terbang ke sana kemari, ya, mentobatkan satu jiwa, ya, sisi baik ini, ya. Tetapi lalu menjadikan orang yang bertobat itu menjadi orang neraka, mengikut agamamu, ya. Makanya Alkitab terjemahan lama lebih cocok kalau hidup tidak pakai keagamaanmu, hidup kebenaranmu. Saya katakan agama tidak menyelamatkan, ya, tidak. Kita di Kristen, firman itulah yang menyelamatkan, Yesus Kristus, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat kondisi seperti ini, menjadi penganut agamamu. Menjadi penganut agamamu. Terjemahan lama dipakai kamu, maka kamu jadikan dia anak isi neraka. Itu terjemahan bodoh, ya. Kamu menjadikan dia anak isi neraka 2 kali ganda daripada kamu sendiri. Artinya yang ditobatkan tadi lalu diselewengkan dengan pengajaran sesat. Jadi yang dia jadikan, kalimat katakan ditobatkan tapi diajarkan kesalahan, malah dia lebih jahat daripada si pengajar tadi. Jadi jangan heran di mana-mana justru pengikutnya lebih getol membela si pengajar yang sesat itu daripada si pengajar. Alkitab sudah tulis. Malah terjemahan lama dikatakan kamu menjadikan dia anak isi neraka, si pengikut, penganut pengajaran sesat tadi, ya. Menjadikan dia anak isi neraka 2 kali ganda daripada kamu sendiri. Artinya, Bapak Ibu sekalian, yang sudah disesatkan akan lebih parah. Dia akan lebih bersemangat. Bahkan dia siap membela si pengajar tadi, ya. Lalu dia menjadi 2 kali lipat kesesatannya, ya, dari gurunya yang tadi. Ini kata Alkitab, ya. Sebab itu berhati-hatilah, berwaspadalah. Coba kita lihat Matius pasal 24, ya. Matius pasal 24 ayat 4 dan 5, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Waspadalah. Supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kenapa? Ketika kita sudah tersesat, terpengaruh, kita lebih jahat daripada si penyesat tadi. Itu kata Alkitab. Maka dengan berkaca demikian kita mesti melampaui daripada orang Farisi. Jangan kita mengajarkan pengajaran yang sesat. Nggak boleh. Ya. Saya sering bahasa back to the Bible. Kembali ke Alkitab. Kalau Anda orang Kristen, saya orang Kristen. Lah ini kitab suci loh. Nggak ada buku lain. Mestinya kan menurut apa kata firman Allah. Bukan menurut apa kata orang. Itu udah keliru. Ya. Saya Kristen, pengikut Yesus. Ada kitab suci, saya mesti baca kitab suci. Artinya ada bahasa wajib hukumnya kalau saya lakukan apa kata firman Allah, ya. Sebab itu Matius pasal 24 kata Yesus, waspadalah. Haleluya. Waspadalah. Artinya ingatlah baik-baik. Ingat baik-baik, ya. Dalam posisi waspada, berhati-hati, ya. Terjemahan lama, ingatlah baik-baik. Itu kata waspada, ya. Ingatlah baik-baik. Artinya berhati-hatilah kita. Ya. Berhati-hatilah. Mengandung kalimat sadarlah. Ya. Kemudian pengertian lain, berawas-awas. Artinya jangan lengah.
dalam posisi sadar, awas, tidak boleh lengah dengan pengajaran sesat. Pengertian lain berjaga-jaga, nggak boleh tidur, ya, siuman terus, berjaga-jaga, jangan menjadi lemah, jangan, ya, jangan kendor semangatnya, tidak boleh, ya. Ingat baik-baik, karena bicara tentang pengajaran sesat itu amat sangat parah kondisinya. Kita harap kita punya tiket masuk surga, enggak tahu sudah tidak ada tiket kita masuk surga. Jadi kata waspadalah, salinan lain memakai kata was-was, was-was. Ya. Ini kata was-was ini ada beberapa pengertian, ya. Pengertian pertama, kita mesti ada rasa curiga. Orang yang sedang was-was dia curiga, siapapun dia pasti curiga karena posisi dalam keadaan waspada, was-was. Kemudian ada rasa ragu-ragu, artinya ada pengertian sana bimbang dan sangsi. Jadi ketika kita terima pengajaran sesat, posisi kita harus seperti begini, ya. Kita mesti curiga nih pengajaran ini, apalagi tidak sesuai dengan apa kata firman Allah. Ya. Pengertian ketiga, ada rasa khawatir. Namanya orang khawatir, maka dia punya perasaan, dia gelisah. Jadi tidak tenang, berawas-awas, berwaspada, mengingat baik-baik bahwa ini pengajaran yang amat menyimpang, yang bisa membawa kita tidak masuk dalam kerajaan sorga. Dari pengertian-pengertian beberapa salinan ini, saya menarik kesimpulan, berarti jangan mudah percaya pada ajaran apapun. Nah, ini satu sisi yang saya lihat cukup mewabah di dunia Kristen. Kalau ada pengajaran baru dia bilang, wah seperti ada barang baru. Ya, pasti disenangi. Ya. Apalagi kalau disertai dengan difasilitasi dengan mewah. Ya. Jangan mudah percaya. Ini titipan saya. Kedua, jangan mudah terpengaruh dengan pengajaran apapun. Makanya saudara-saudara, nanti kita akan sampai di akhir khotbah Yesus, ya. Di pasal 7 setelah Yesus berkhotbah, Yesus kasih perumpamaan. Bagaimana kesan para pendengar tentang khotbah Yesus di bukit? Kesannya adalah seorang yang mendirikan rumah beralaskan batu dan seorang yang mendirikan rumah tidak beralaskan batu. Itu di Matius pasal 7, terakhir loh. Akhir dari khotbah Yesus. Lalu jenis ujian adalah angin dan banjir. Ada angin pengajaran sesat. Lalu angin itu mengakibatkan banjir, tsunami yang besar. Jadi jangan heran pada akhir zaman akan muncul lagi banyak penyesat-penyesat. Hanyalah orang Kristen yang ada dasar firman Allah tahu tidak akan terpengaruh. Ya. Jadi jangan mudah terpengaruh karena wah serba hebat. Jangan ya. Yang ketiga, jangan langsung kita menerima pengajaran sesat. Selalu baru. Saya melihat di dunia sekarang muncul. Nggak tahu dari latar belakang mana dia, sekolah Alkitab di mana dia, belajar di mana tuh Alkitab, nggak ngerti ya. Tapi dia fasih bicara, orang terpengaruh. Banyak orang bertanya sama saya bilang saya nggak heran. Alkitab sudah tulis akan muncul penyesat, akan muncul dan banyak orang tersesat. Ya, orang sudah anti sorga, sudah dapat tiket antri ke sorga, penyesat datang selewengkan, hilang tiketnya, ya, dan menjadikan dia, kata Alkitab itu 2 kali lebih jahat daripada si pengajar tadi. Puji Tuhan, amin. Jadi jangan mudah percaya, jangan mudah terpengaruh, jangan langsung menerima pengajaran itu. Dengar baik-baik ya. Ada banyak ciri khas daripada penyesatan itu. Saya kasih satu titip lagi. Salah satu ciri khas dari
pengajaran sesat itu, dengar baik-baik, enak didengar. Wah, barang baru ini. Enak didengar, manis di mulut. Tetapi akhirnya menjadi racun yang mematikan, tidak tertolong lagi. Kata Yesus, kamu tidak masuk surga. Itu kata Yesus di Matius pasalnya yang ke-23. Jadi kita mesti hati-hati. Puji Tuhan. Ayat 16, 17, 18 dan seterusnya, ya. Itu nanti kita bicarakan nanti, ya, karena di Matius itu ada di Matius pasal 5, ya. Mulai ayat 33 sampai 37 kita akan sampai ke sana, ya. Jadi kita pending dulu itu ayatnya 16, 17, 18 sebab nanti kita akan berada di pasal 5 nanti ayat 33 sampai ayat 37, ya, dan seterusnya. Kita lompat ke ayat 23. Ayat 23. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat. Selalu dimulai dengan kalimat yang aduh enggak enak didengar. Celaka. Orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis, jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu yang terpenting hukum Taurat? 1, keadilan. 2, belas kasihan. Dan 3, kesetiaan. Yang 1 harus dilakukan. Dan yang lain jangan diabaikan. Orang Farisi bicara tentang perpuluhan taat. Saking taatnya saudara sampai pada hal-hal yang kecil. Alkitab tulis tadi, coba kita lihat. Alkitab tulis tadi, kamu membayar selasi, adas manis, jintan. Sampai pada perkara-perkara yang kecil yang tak terpikir oleh banyak orang. Kamu teliti. Tetapi yang 3 tadi kamu abaikan itu. Yang 3 poin tadi. Ya, yang Alkitab bilang, kamu abaikan ini yang belas kasihan. Yang kemudian apa? Keadilan, kesetiaan. Ini kamu abaikan ini 3 hal ini. Ya. Bicara kesetiaan itu salah satu buah Roh Kudus dalam kitab Galatia. Ya. Orang punya Roh Kudus punya, oke, tes. Ada 9 buah roh. Di antara 9 ada nggak salah satu kepada orang yang tadi ngaku penuh dengan Roh Kudus? Nah ini diabaikan oleh orang Farisi. Ya. Alkitab bilang jangan diabaikan. Kamu setia perpuluhan, oke. Tapi yang lain jangan diabaikan. Yang bicara tentang keadilan mesti dilakukan. Bicara tentang belas kasihan harus dilakukan. Bicara tentang kesetiaan harus dilakukan. Jangan diabaikan. Amin. Orang Farisi kalau bilang perpuluhan jangan dicoba. Wow, setia banget ya. Coba saya harus bicara perpuluhan ya. Karena kita harus melebihi dari orang Farisi ini. Imamat 27. Imamat 27 ayat 30 sampai 34. Demikian juga segala persepuluhan. Makanya tadi orang Farisi adas manis jintan. Semua. Selama ini yang kita tahu perpuluhan kan cuma materi. Saya gaji 10 juta, perpuluhan 1 juta. Itu yang kita tahu tuh. Tapi Alkitab bilang segala persembahan persepuluhan. Baik dari tanah, baik dari hasil benih di tanah, maupun dari hasil buah pohon-pohonan, binatang dan seterusnya, adalah milik Tuhan. Sebetulnya orang Kristen yang lama mengenal firman harus paham ini. Bicara perpuluhan itu punya Tuhan. Milik Tuhan bukan punya kita. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Catat nih ayat ini. Perpuluhan itu persembahan kudus, suci, kudus. Tidak bercacat. Maka itu tadi dikatakan jangan abaikan itu kesetiaan, mesti setia.
Jangan abaikan itu belas kasihan. Jangan kamu tekun bayar adas, manis, jintan. Cuma sekedar bayar. Ya. Jadi dalam kitab Imamat pasal 30. Saya akan baca sampai ayat 34 ya. Ini 30 ayat 31. Tetapi jika seorang mau menebus juga sebagian dari persembahan persepuluhannya itu. Mau menebus karena bulan lalu lupa. Maklum manusia lupa. Sekarang mau tebus. Oke. Kalau kita melihat kebenaran firman maka ia harus menambah 1/5. Karena lupa. Apakah lupa? Apakah sebenarnya yang tahu kan? Kalau lihat Alkitab tambah 1/5. Ini kalau menurut kebenaran firman. Saya sebagai hamba Tuhan saya harus baca di ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan. Dengar baik-baik. Dari lembu, sapi, atau kambing domba. Dengar baik-baik. Maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat. Ya, tongkat gembala waktu dihitung. Setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Zaman dulu kan harta kekayaan manusia zaman perjanjian lama di sisi banyaknya binatang. Para gembala. Kalau sudah mau malam dia kumpulkan gembalaannya, domba-domba masuk ke kandang. Dia pakai tongkat. Dihitung 1. Waktu keluar kan dihitung. Supaya waktu malam ketahuan. Nah cara memberi persembahan dari lembu sapi pakai tongkat. 1, 2 terus. Itu kan bilang sudah antri. Ke-10 minggir. Itu punya Tuhan. Kenapa? Ya. Ayat 33. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik dan mana yang buruk dari binatang-binatang tadi. Janganlah ditukar. Jikalau orang menukarnya juga maka baik hewan itu maupun tukarannya haruslah kudus, tidak boleh dan tidak boleh ditebus. Ayat terakhir 34. Itulah perintah-perintah yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk disampaikan kepada orang Israel. Ya. Jadi persembahan binatang yang ke-10 jangan ada perasaan wah ini gemuk. Jangan. Kepada setiap jatuh yang 10 itu Tuhan punya. Kalaupun mau tukar jangan tukar yang jelek-jelek, yang penyakitan. Ya, jangan. Prinsipnya kalau bagi Tuhan kita memberi hal yang terbaik. Amin. Harus yang terbaik. Ya. Kita pun melayani, kita memberikan pelayanan yang terbaik. Terbaik. Namanya untuk Tuhan harus yang terbaik. Ya. Karena hidup kita ini milik Tuhan dan semua ada di bawah tangan Tuhan. Allah pegang nafas hidup seseorang. Jadi inilah perintah yang Tuhan beri kepada Musa untuk umat Allah. Bapak Ibu sekalian, jangan sampai perpuluhan lalu membuat kita masuk neraka. Coba kita masuk ke Maleakhi. Saya jelaskan tuntas sedikit ini ya. Kita Maleakhi pasal 3, saya baca mulai ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Amin. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ini janji. Ayat 7. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku. Wah ini peringatan. Sejak zaman nenek moyang. Udah lama. Kamu menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Wah enak ini. Firman Tuhan semesta alam, kembali kepadaku, aku kembali kepadamu. Tuhan masih sayang dengan umat Allah ini dan Tuhan mau lawati. Ya. Tetapi kamu berkata, Tuhan bicara dengan manis, kembali, aku kembali. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali?
Ini pertanyaan orang yang seperti nggak ngerti. Tuhan bagaimana cara kembali? Tuhan bilang balik ke sini aja balik. Kok tanya bagaimana caranya? Ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Waduh, ini teguran yang gak enak. Boleh gak manusia menipu Tuhan? Gak bisa. Tuhan Maha tahu. Tetapi kamu menipu saya. Lalu kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau Tuhan? Ini adalah dialog. Tuhan bicara dengan baik, nadanya lain. Tuhan tegur, kamu sudah salah, kamu sudah nipu aku. Ditanya lagi, cara bagaimana kami nipu engkau Tuhan? Padahal mereka sudah tipu Tuhan. Tuhan tegur lebih pedas. Mengenai dua hal. Persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ada dua persembahan yang diabaikan dan tidak dilakukan dengan jujur. Persembahan, dua-dua persembahan. Persepuluhan, perpuluhan dan persembahan khusus. Ini kamu abaikan. Kamu sudah tipu aku. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk. Kamu sudah kena kutuk. Tetapi kamu masih tipu aku. Wah, udah kena kutuk, nipu lagi. Ya. Memang orang kalau sudah asing menipu dia tipu terus. Tidak sadar-sadar, tipu terus. Kamu seluruh bangsa sudah tipu aku, kata Tuhan. Lalu datang pada ayat yang ke-10. Ini yang kita tahu semua. Bawalah semua seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaanku. Ke gereja. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Lalu, ini menarik saudara. Dan hanya ini yang ada di Alkitab. Dan ujilah aku. Wah Tuhan kok gak boleh diuji. Hukum Taurat jangan engkau memuji aku. Menjemut nama Tuhan dengan sia-sia tidak boleh. Allah tidak boleh diuji. Dia pencipta dan kita hasil ciptaan. Masa kita menguji yang si pencipta. Namun Bapak Ibu sekalian. Hanya dalam ayat ini Tuhan kasih peluang. Sekaligus tantangan. Silakan uji aku kata Tuhan. Ya. Dengan cara coba yang Tuhan punya kembalikan. Persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Coba dikasih dengan jujur. Ya, kata Tuhan, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit. Tingkap berkat itu dibuka dan mencurahkan berkat kepadamu. Cukup. Sampai berkelimpahan. Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak benci jadi kaya. Silakan. Bahkan Tuhan janjikan kelimpahan bukan. Tapi banyak orang jalan pintas. Cari kaya di tempat lain. Cari kaya ke sana. Saya sudah katakan minggu yang lalu. Setan bisa kasih kekayaan tapi ada balansnya. Ada sesuatu yang dituntut adalah neraka. Kedamaian hilang. Semua hilang. Tuhan bilang coba uji aku. Uji. Amin. Haleluya. Uji. Orang biasanya cuma sampai di ayat 10. Sudah tahu itu berkat yang dasar ayat 11. Apa kata ayat 11? Aku akan menghardik, mengusir bagimu belalang pelahap. Belalang pelahap. Dalam salinan bebas disebut belalang rakus. Ini belalang pelahap namanya rakus. Yang rakus gimana sih? Supaya jangan dihabisinya hasil tanammu. Supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu firman Tuhan semesta alam. Ini belalang pelahap ini seringkali saudara-saudara tidak sadari. Namanya pelahap rakus. Apa yang dihantam? Ya, dia makan kesehatan kita. Kita hilang kesehatan, bingung, berobat ke sana kemari terus, ya. Dia lahap kita punya sukacita,
Kita jadi manusia yang kehilangan sukacita, hidup dalam kekhawatiran. Dia lahap kita punya keselamatan. Kita menjadi manusia yang sudah tidak ada kepastian masuk surga. Halo, apa kabar? Tuhan janji. Dia halau. Ayat 12. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi apa? Negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Di ayat sebelumnya kamu pencuri. Di dunia nyata Indonesia. Orang pencuri masuk masa. Yang nyuri diproses masuk penjara ya. Rampok, wah lebih sadis lagi. Sudah nyuri, rampok lagi. Nipu, wah ya ada hukumnya. Di dunia bisnis jangan sampai nipu-nipu, dilapor, dia nipu. 3 hal ini di dunia nyata ada ganjaran. Yang namanya nipu, rampok, curi. Saya curi punya saudara, saya masuk penjara. Pertanyaan, kalau curi Tuhan punya masuk penjara enggak? Halo? Bukan penjara saudara. Alkitab bilang, orang Farisi, kamu masuk neraka. Yes. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita patuh pada firman Allah. Seringkali memang waktu masih mulai ini sifat manusiawi kita muncul. Waktu awal-awal masih katakanlah minggu lalu saya katakan belum jadi apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kita patuh, kita setia, kita dengar-dengaran, tahu berdoa, tahu berkorban, setia. Semua setia. Karena belum jadi apa-apa. Ketika mulai menjadi apa-apa. Tadi belum punya apa-apa, sekarang sudah punya apa-apa. Udah mulai ini otak iblis pengaruhi. Betul apa benar? Kalau saudara punya penghasilan 10 juta, per bulan masih 1 juta, gampang. Tuhan berkati 50 juta, wow sudah 5 juta, udah mulai pikiran jalan. Sudah dapat untung 100 juta, per bulan 10 juta, sudah kacau dunia persilatan. Lalu Bapak Ibu sekalian, ingat ke belakang dulu. Ketika kita belum menjadi apa-apa, taat pada firman Allah berkati. Kemudian sudah berkati, tolong dengan kasih Kristus, jangan lupa Tuhan. Amin. Ada orang mau atur gereja dengan perpuluhan. Saya suka bicara di mana-mana. Kita pendeta tidak akan jadi kaya dengan perpuluhan jemaat. No. Kita tidak jadi miskin kalau jemaat tidak kasih perpuluhan. Enggak. Kenapa? Saya punya majikan ajaib. Ajaib saya punya majikan. Majikan saya memiliki segala sesuatu. Kasihan orang yang mengatur itu. Ujung-ujungnya masuk neraka. Halo? Jangan atur gereja. Jangan atur pelayanan karena perpuluhan yang besar. Mungkin perpuluhanmu sudah 100 juta. Saya kan sudah 100 juta. Saya mau atur itu pendeta. Saya mau atur itu gereja. Kalau enggak saya tidak jadi. Jangan, itu sifat sombong. Yang minggu lalu saya baca. Kenapa ada iblis? Di sorga ada Lucifer. Ada roh kesombongan, 5 kesombongan Tuhan campakkan ke dunia. Jadi iblis. Bapak Ibu sekalian, kalau malaikat berdosa tidak ada pengampunan. Makanya barangkali saya pakai kalimat sederhana ya. Malaikat itu iri sama saya dan saudara. Kita bersalah, kita minta ampun, Tuhan ampuni bukan? Amin. Makanya dia mati tersalib untuk ampuni saya yang saudara. Kalau malaikat tidak ada pengampunan. Makanya Lucifer itu jadi iblis. Maka dia punya keinginan itu dia taruh kepada manusia. Dengan roh-roh kesombongan. Hati-hati. Roh keangkuhan, roh merasa dia sudah hebat. Oh saya sudah hebat, itu gereja perlu saya. Oh no saudara, hati-hati. Ya, hati-hati.
Tuhan perlu saudara kalau Anda rendah hati. Kalau Anda sombong, Allah tidak perlu saudara. Yes, Allah tidak perlu. Lihat sekarang banyak petobat-petobat baru. Dulu kita anggap mungkin, sekarang udah jadi. Bahkan petobat baru itu siap menderita saudara untuk memberitakan firman. Lalu kita yang sudah ada di zona nyaman, aduh Bapak Ibu sekalian, back to the Bible, kembali ke Alkitab. Sadar sebelum terlambat. Pintu jalan surga terbuka lebar sampai hari ini untuk Anda. Buka hatimu, kembali ke Alkitab. Ya, Anda semakin Tuhan berkati. Kalau tidak, jangan menyesal. Makanya ada istilah menyesal kemudian tidak ada gunanya. Amin. Hidup kita cuma sementara. Ini COVID ini saudara mengajar kita, menyadarkan kita, hai orang yang sombong tidak boleh. Saya baru dapat satu katakanlah artikel dari anak buah. Dia bilang, Om, coba perhatikan ada nggak orang gila mati karena COVID. Saya tersadar juga. Benar, belum enggak pernah kita bilang, di sana ada 10 orang gila kena COVID. Tidak ada. Ada orang pengemis, saya baru sadar. Beberapa hari yang lalu ada orang tidak beres tidur depan gereja. Ya, tetangga bilang, Om ada orang gila. Saya lihat dia tidur pulas. Tapi saya bikin, ini orang gila masih tahu diri. Dari jalan, mau naik anak tangga pernah, dia buka sepatunya lepas. Dan naik, sudah mau naik ke gereja, di situ dia tidur. Tidur dengan pulas, pengerja bangunkan dia nak terbangun. Pulas, nak takut dia mau kena COVID. Saya jawab begini kepada mereka. Setan tidak akan berperang dengan setan. Oke? Enggak. Tidak. Masa satu tim sepak bola berantem bola? Enggak menang dong. Nah, yang sudah menjadi pengikut iblis enggak perlu lagi. Yang dia cari yang belum. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, marilah kita kembali kepada pengaturan firman Allah. Lakukan firman Allah dengan baik. Anda diberkati. Berkat itu saudara, jangan kita terpaku melulu di duit. Kesehatan itu berkat loh. Berkat. Kesehatan itu berkat. Saya nggak perlu cerita. Dalam bulan ini banyak berita. Ya, bagaimana dia mati karena ini dia mati. Orang sudah keluar Tuhan mati juga. Orang begini, tidak perlu cerita. Ya, saya tiap hari banyak masukan. Oh di sini mati. Hari ini pun ada berita satu orang meninggal. Ya, tadi saya lagi di gereja, saya langsung bilang, saya turut keluarga, semoga suami, karena yang mati istrinya. Istri, anak-anak, jemaat, dan lain-lain dikuatkan. Meninggal. Saya tanya, sakit apa? Nggak tahu. Baru tidur, dan sudah, namanya nafas hidup kan di tangan Tuhan. Saya suka ulang-ulang untuk Kejadian pasal 2, ayat 7. Ketika Tuhan sudah buat manusia, belum bergerak loh. Nanti pasal 2 Kejadian ayat 7 dihembuskan nafas hidup. Jadi nafas Allah dihembuskan ke lubang hidung. Bergeraklah dia jadi manusia. Berarti Bapak Ibu sekalian, kehidupan yang sedang kita jalani, nafas itu bukan punya kita. Punya Tuhan. Tuhan kasih pinjam loh. Tuhan kasih pinjam. Kapan? Masing-masing ada batasan. Ada batasan. Kemarin orang telepon sama saya. Pak Pendeta, senang mengikuti khotbah Injil Matius. Boleh nggak khotbah tentang Wahyu? Saya jawab, ini Matius belum selesai. Ya, ini saya cuma bicara tentang khotbah Yesus. Ya nanti satu waktu Tuhan izinkan saya pindah ke Daniel. Saya bisa pindah tentang Wahyu, tentang akhir zaman. Akhir zaman. Karena dia sudah bicara macam-macam tentang bokor, tentang dan lain-lain. Saya bilang banyak tanda akhir zaman, tapi sebelum semua itu belum berakhir. Saya suka bicara dengan teman-teman saya di penginjilan. Mungkin dalam nada bercanda, mungkin agak serius. Saya bilang, tahu nggak, kita ini yang mempercepat proses kedatangan Tuhan. Kenapa? Di Matius ada kelaparan, ada gempa bumi. Tuhan bicara tentang akhir zaman loh.
akan ada kelaparan, akan ada gempa bumi, ada orang bangsa-bangsa berperang, ada kematian. Lalu dikatakan kematian pada akhir zaman disebabkan dengan 4 hal. 1, kelaparan, gempa bumi, banjir. Ini barusan banjir, ini barusan. Ya, barusan banjir. Ya. Masih ada satu anggota El Shaddai tapi agak jauh. Dan kita El Shaddai sudah menyatakan turut ikut membantu mereka. Walaupun bukan Kristen. Ya, dengan apa adanya. Ya. Lalu yang seringkali orang lupakan, mati oleh karena binatang buas. Belum terjadi bukan? Belum. Cuma kami di Lahat Januari dihebohkan dengan harimau. Cuma berapa orang jadi makan. Belum termasuk, nanti akan muncul. Maka saya bilang coba, siapa yang menduga kalau ini benar beritanya? Lebah datang ke daerah mana itu? India. Lalu ada wabah burung gagak. Akan ada hal-hal yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah kata firman Allah. Ya, mati karena penyakit, mati karena bala sampar, mati oleh karena hal-hal yang mengejutkan. Juga mati oleh karena binatang-binatang buas. Itu kata firman Allah. Kita berdoa sebagai milik Tuhan, kita dibela, kita dilindungi, kita dipagari dengan malaikat surgawi, dan kemanapun kita berada dengan iman. Selamat ada Tuhan beri bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita ini dengan doa. Puji Tuhan. Kita nyanyi ku tak dapat jalan sendiri. Amin. Glory. Glory bagi Yesus. Ku tidak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Satu kali lagi, amin. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku. Biarlah sinarmu menerangi. Sebab ku tak dapat jalan sendiri. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, inilah yang menjadi permohonan kami, pengakuan kami. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami ini. Menghadapi sepanjang hari ini, sepanjang minggu, sekali lagi. Kami butuh Tuhan. Sebab itu marilah Tuhan tetap bersama dengan kami. Membela kami, menyertai kami, melindungi kami, memagari hidup kami, bahkan berperanglah ganti kami. Karuniakan kami kemenangan dalam perjuangan hidup kami di sepanjang minggu berjalan ini. Bapa, berkati setiap kehadiran kami, berkati semua pelayan-pelayan yang sudah menunaikan tugas dengan penuh dengan sukacita. Berkatilah semua yang selalu berharap kepada Tuhan. Umat Tuhan yang tetap beriman sungguh kepadamu.
Berkati umat-Mu yang sudah berkorban, sudah mau siap terus melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Berkati Tuhan umat-Mu yang sudah kembalikan milik-Mu. Dari firman Allah kami tahu itu kepunyaan Tuhan. Kami tidak berlayak, tidak berhak untuk menahannya. Kami rindu bukan hanya sekedar diberkati Tuhan. Kami rindu supaya sorga tetap terbuka bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu untuk hamba-Mu gembalakan dimanapun mereka. Tetap hamba berdoa, lawati, sertai mereka. Lindungi di dalam nama Yesus. Berkati hidup mereka. Berkati ya Tuhan. Jauhkan segala bentuk mara bahaya, malapetaka, tantangan, rintangan, roh-roh kecelakaan, sakit, penyakit, wabah penyakit, semua yang berpusar dari kuasa iblis. Kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Kemenangan ada pada kami semua umat-umat-Mu. Kami diberkati, kami penuh dengan sukacita sorgawi. Dan Yesus dimuliakan di atas segala-galanya. Tetap kami berdoa untuk pemerintah dan bangsa kami mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menterinya, bahkan pemerintahan sampai ke tingkat pedesaan. Tuhan diberi hikmat. Kami berdoa diberi kekuatan. Perlindungan Tuhan Engkau nyatakan supaya dapat lagi kami membangun perekonomian di negara kami. Diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan buat selama-lamanya. Semua kami kembalikan kepada Tuhan yang berkuasa untuk mengadakan segala perkara. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami percaya pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah bersyukur, berterima kasih. Terima berkat Tuhan yang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat Tuhan. Terimalah berkat rahmat yang daripada Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Roh Kudus tetap menyertai, menolong, menuntun, membimbing. Memberi kami kemenangan-kemenangan dalam perjalanan hidup kami ini. Berkat yang pernah Bapak beri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, Bapak berikan juga itu buat kami semua. Dengan iman kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menempuh sepanjang minggu yang baru. Bersama dengan Tuhan. Amin.